Halo, Assalamualaikum sahabat hebat semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Ketemu dengan saya dalam edisi perdana Otak Biru Mengajar IPA. Kali ini kita akan membahas tentang reproduksi pada manusia. Makhluk hidup termasuk kita manusia melakukan reproduksi tentu dengan tujuan, yaitu melestarikan jenisnya. Dengan reproduksi maka berlanjutlah generasi dari garis keturunan, terutama sifat genetiknya. Setiap keturunan memiliki ciri atau sifat yang mirip dengan orang tuanya. Hal ini karena adanya ciri-ciri atau sifat-sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Proses pewarisan sifat tidak terlepas dari peran dua macam peristiwa pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Cakupan materi ini meliputi pertama, pembelahan sel, kedua, organ reproduksi manusia, ketiga, proses fertilisasi dan menstruasi, dan keempat, berbagai kelainan serta gangguan dan upaya menanggulangi dalam teknologi reproduksi pada manusia. Di chapter 1 ini kita akan hanya berfokus pada pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Baik, mari kita mulai. Pembelahan sel ada dua macam nih, yaitu langsung dan tak langsung. Pembelahan sel langsung dinamakan sebagai amitosis yang terjadi pada sel prokariotik, misalnya bakteri. Sedangkan pembelahan sel tak langsung ada dua lagi nih, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis sendiri adalah peristiwa pembelahan sel yang terjadi di sel tubuh dan menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama, seperti induknya. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau somati saja. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Terdapat 4 fase atau tahapan pembelahan mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase ini kita bahas, ada yang disebut sebagai fase antara atau interfase. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Peristiwa ini memerlukan waktu yang sangat lama dibanding dengan fase yang lainnya. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu G1 atau gap pertama, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau gap 2. Di G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan atau perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma, organel sel, serta sintesis, bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu pada fase S. Pada fase S sendiri terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan dua salinan DNA. Dan fase terakhir yaitu fase G2, replikasi DNA telah selesai tentunya. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel dan terjadi tahap akhir dari pertumbuhan sel. Profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentriol. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Mikrotubulus ini membentuk spindle. Di tahap ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Di akhir tahap profase ini, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Metafase. Pada tahap ini nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Benang spindle akan terikat di sisi kinetokor. Selanjutnya, kromosom akan berjajar di bidang ekuator. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah ini atau bidang ekuator ya, membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan sangat jelas. Anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru.
Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang lainnya. Di tahap ini, sitokinesis juga mulai terjadi. Tapi tunggu dulu, kalian tahu apa sih itu yang disebut sebagai sitokinesis? Nah, sitokinesis adalah fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel anak yang sama ukurannya. Telofase. Terakhir nih, kita masuk ke tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk kembali di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis pasti telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Nah, kalau kita lihat proses pembelahan mitosis ini secara keseluruhan, maka akan seperti ini nih. Pembelahan sel pada pembentukan gamet. Sampai juga nih kita pada pembelahan sel dalam pembentukan gamet atau sel kelamin, yang kita kenal dengan pembelahan meiosis. Meiosis sendiri memiliki arti pembelahan sel yang tujuannya adalah membentuk sel-sel kelamin dan mempertahankan jumlah kromosom agar tetap sama di generasi selanjutnya. Dalam pembelahan ini berbeda dengan mitosis yang hanya mengalami sekali pembelahan, namun meiosis ini mengalami dua kali pembelahan. Sehingga kalau kita tahu mitosis menghasilkan dua sel yang identik, maka meiosis akan menghasilkan 4 sel anak yang sifatnya bervariasi. Nah, kenapa bervariasi? Ini karena terjadi pindah silang, yaitu crossing over, tapi itu kita akan bahas di kelas 11 tentunya. Meiosis pada individu jantan disebut sebagai spermatogenesis, sedangkan pada individu betina disebut sebagai oogenesis. Oke, berikut penjelasannya. Spermatogenesis. Saat sistem reproduksi pada laki-laki telah matang, akan ditandai dengan keluarnya air mani. Biasanya air mani ini pertama kali keluar pada saat seorang anak laki-laki berumur 10-14 tahun yang mengalami mimpi basah. Air mani sendiri merupakan campuran antara sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma pada laki-laki. Sel sperma dibentuk di dalam tubulus miniferus. Tubulus miniferus sendiri ini adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus ini nanti akan membentuk struktur yang kita kenal akhirnya sebagai testis. Proses pembentukan sperma pada tubulus miniferus terjadi secara bertahap. Diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid. Selanjutnya sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis menjadi spermatosit primer, dilanjutkan dengan pembelahan meiosis sehingga menjadi spermatosit sekunder yang sudah haploid tentunya, atau sudah mengalami reduksi kromosom. Spermatid akan terbentuk melalui pembelahan sekali lagi secara meiosis dari spermatosit sekunder menjadi spermatid. Terakhir sekali, spermatid akan berdiferensiasi menjadi sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor. Hasil akhir pembelahan ini yaitu 4 sel sperma yang bersifat haploid. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan yaitu sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis, pembentukan sel kelamin pada laki-laki yang dimulai ketika anak laki-laki berusia 10-14 tahun, maka oogenesis dimulai bahkan sebelum anak perempuan ini dilahirkan. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel telur atau sel ovum, yaitu kita kenal sebagai sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta loh. Namun hanya sekitar 40.000 saja yang tersisa saat anak perempuan ini mengalami puber, dan hanya 400 saja yang akan matang atau berkembang sempurna. Maka jika dihitung 400 sel telur ini akan habis kurang lebih di usia 40-an tahun yang kita kenal akhirnya nanti perempuan mengalami menopause.
Ya, sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi pada perempuan. Oogenesis sendiri dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial ini akan membelah secara mitosis, membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Proses selanjutnya sama dengan spermatogenesis, namun perbedaan mencolok pada hasil akhirnya, yaitu terbentuk hanya satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 lainnya menjadi badan polar atau polosit. Sel telur inilah yang siap dibuai oleh sperma, sedangkan polosit akan mengalami degenerasi atau diserap kembali oleh tubuh. Baik, kedua peristiwa pembentukan sel gamet atau kelamin ini membawa perubahan pada individu yang mengalami tentunya. Perubahan ini kita kenal sebagai puber atau pubertas. Pada perempuan yang mengalami ini akan memiliki ciri-ciri payudara mulai tumbuh, pinggulnya membesar, nada naik 1 oktav sehingga nggak salah kalau misalnya perempuan lebih melengking suaranya, dan tumbuh rambut di daerah tertentu dari tubuh. Nah, nggak jauh berbeda dengan perempuan, pada anak laki-laki akan mengalami tumbuhnya jakun, suara turun 1 oktav sehingga nggak salah kalau misalnya anak laki-laki udah mulai puber, suaranya akan lebih ngebas. Otot-otot mulai dilatih dan tumbuhnya rambut di daerah tertentu. Nah, itu tadi materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengajak teman lain agar kita bisa sama-sama. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.